Youth Service. In case you forgot, I'm Charlene. And I'm Helsha. And I hope you guys had a great week. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan dan mendengarkan firman dari our very favorite speaker, Nicholas Saputra. Enjoy! Shalom saudara, saya harap kita semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang terus bersuka cita, penuh dengan harapan kepada Tuhan Allah kita Yesus Kristus. Karena dialah satu-satunya sumber pengharapan kita, sumber kekuatan kita, gunung batu kita. Seperti firman Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kita semua. Dia tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri saudara. Dan dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Maka hari-hari ini, dimanapun kita berada, mari kita mau terus menyembah Tuhan. Kita mau terus meninggikan nama Yesus. Hanya dialah yang layak disembah. Haleluya. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Dan datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Mari kita mau mengundang biar Roh Kudus Tuhan memenuhi hati setiap kita lebih lagi. Katakan, kami perlu Roh Kudus. Sekarang nama Shalom. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebas
drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau terus mengandalkan Engkau Yesus. Kami mau terus menaruh harapan kami kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau satu-satunya sumber pengharapan kami. Daripada-Mu lah Tuhan kami memperoleh kekuatan kami Tuhan. Sekarang labara-labara mari sembah Dia. Sekarang labara-labara sembah Engkau Yesus. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau. Mari kita tinggikan nama Tuhan lebih lagi, katakan, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh praise the name. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk janji-Mu Tuhan dalam hidup kami. We're gonna praise your name forever. We're gonna praise your name forever, Lord. Terima kasih Tuhan. Sekarang labara-labara. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been
held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of
Hey guys, happy Sunday. Semoga semuanya tetap healthy, happy, stay safe di rumah masing-masing, tetap jaga kesehatan, tetap juga mengucap syukur kita masih bisa mungkin beraktivitas dan juga uh, beribadah walaupun mungkin kita udah lama nggak ketemu, tapi kita tetap bisa sharing, saling mendengar, memuji, menyembah bersama-sama, bersama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui online service. Oke, nah today giliran Koko nih yang mau share a bit about, today I want to share about hati, so healthy heart. Apalagi sekarang nih kita di rumah masing-masing, saling bertemu 24/7 mungkin with family and parents, dan how untuk tetap menjaga nih sikap hati kita tuh gimana. Nah, Tuhan Yesus bilang di Amsal 23 ayat 7 bahwa sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Nah, bahasa Inggrisnya sebenarnya lebih clear. Dia bilang bahwa for as he thinks in his heart, so is he. Jadi sebenarnya keberadaan kita, kondisi kita sekarang, apapun yang kita alami, itu semua tuh sebenarnya hasil dari apa yang ada di dalam pikiran dan hati kita. Jadi kalau sikap dan hati kita baik, maka apapun yang kita keluarkan dan kita alami pun akan menjadi sesuatu yang baik. Tapi kalau sikap hati kita di dalamnya udah nggak baik, udah tidak ngucap syukur, udah kayak menggerutu, kesel, maka apa yang kita ekspor keluar, kita present keluar pun adalah sesuatu yang tidak baik dan akhirnya kita nggak bisa jadi berkat buat orang lain. Nah, seringkali kita pray nih ke Tuhan, kita berdoa, Tuhan ingin banget nih ngalamin change, ingin banget ngalamin perubahan dalam hidup, pingin nih jadi lebih baik dalam sekolah, pingin jadi lebih pintar, pingin lebih sukses dalam kerjaan, pingin memiliki mengalami sesuatu yang lebih baik. Tapi kita nggak akan bisa rasakan atau nggak akan kita bisa alami hal-hal tersebut kalau kita nggak mulai dari mengubah sikap hati kita sendiri. Tuhan is more than capable untuk mengubah atau melakukan mukjizat atau mempersiapkan hal yang terbaik untuk kita. Atau bahkan sudah dia mempersiapkan hal yang terbaik untuk kita. Tapi kalau sikap hati kita masih menggerutu, tidak bisa mengucap syukur, maka kita nggak akan pernah sadar dan mengalami hal baik yang Tuhan sudah siapkan untuk kita. Contoh, let's say Tuhan pingin nih bikin kita healthy, right? Pingin kita atau kita pingin nih Tuhan bikin badan saya jadi sehat dong, kuat dari virus, nggak sakit-sakitan. Oke, Tuhan bisa, tinggal selesai mungkin. Tapi kalau kita mungkin tetap malas-malasan doang, mager di ranjang, nggak mau olahraga, nggak mau exercise, makan junk food sama mie instan mulu every day, ya kita nggak akan pernah bisa ngalamin perubahan untuk kita bisa mungkin menjadi lebih healthy atau lebih sehat. Mungkin Tuhan bisa, misalnya kita udah kena sakit, Tuhan bilang, oke, mukjizat, sembuh. Tapi kalau misalnya setelah sembuh kita nggak grateful untuk kesembuhan yang kita alami dan kita tetap menjalani pola hidup yang nggak baik, maka nggak butuh waktu lama untuk akhirnya kita kembali ke mengalami hal yang sakit lagi dan nggak baik lagi tubuh kita. Karena itu, semua dimulai dari pola pikir dan sikap hati kita untuk kita bisa mengalami hal terbaik yang udah Tuhan siapkan untuk diri kita. Nah, Tuhan bilang di Filipi 4 ayat 7 bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala hal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, berarti kalau dibilang damai sejahtera Allah yang akan memelihara hati dan pikiran kita, berarti segala kebahagiaan, sikap hati yang baik, mungkin pikiran yang baik, yang positif itu dimulai dari Allah. Allah yang akan duluan memberikan damai sejahtera dalam hati kita, baru setelah kita mengalami itu, kita bisa mengekspresikan kebaikan keluar ke orang lain, sehingga orang lain pun bisa melihat kebaikan melalui diri kita karena kita telah mengalami lebih dulu damai sejahtera dengan Allah gitu kan. Nah, jadi kalau kita ingin bisa jadi berkat buat Tuhan, ya first kita harus berdamai dengan Allah dan diri kita dulu, sehingga ketika kita udah punya sikap hati yang baik, baru tuh kita bisa memberikan hal-hal yang positif ke orang lain, menjadi berkat buat orang lain, sehingga orang lain pun nanti bisa interpret ke orang lain lagi. Nah,
Tuhan bisa kan tadi, as I mentioned, memberikan apapun yang kita minta, kita doakan, there is no problem at all. Tapi belum tentu kita bisa lihat kondisi gitu kalau hati kita nggak baik. Yang seperti tadi I mention, right? Sekarang di rumah kita 24/7 mungkin dengan adik dan parents kita, baru kelihatan nih. Mungkin biasanya kan kita sekolah masing-masing, parents kerja, atau mungkin kalau yang anaknya kita udah kerja, ya kita kerja, sibuk, pulang mungkin udah capek, atau mungkin ada exercise, ada les. Ya ketemu paling seadanya, hi mom, hi dad, hi bro, hey sis, that's it. Habis itu mungkin main kadang-kadang, oke. But now, kita dimasukkan dalam kesempatan di mana kita dari pagi bangun, siang sekolah di rumah, kerja dari rumah, sore, malam, sampai pagi lagi kita bersama-sama nih, as a family. Nah, mungkin pasti setiap orang kan memiliki perbedaan masing-masing. Sukanya ini, beda. Nah, sekarang kita diuji nih untuk toleransi sikap hati kita gimana ketika kita menghadapi perbedaan antara kita dengan orang lain. Apakah kita akan, enggak, gue nggak setuju, pokoknya lo harus ikutin what I say, atau kita bisa bersama-sama berdiskusi, saling mengasihi satu sama lain, saling mengerti satu sama lain. Nah, Tuhan itu sebenarnya tuh udah sangat mempersiapkan hal yang terbaik untuk kita. Tapi tergantung pilihan kita, apakah kita mau mengucap syukur untuk menikmati berkat yang Tuhan kasih, atau kita memilih untuk nggak mengucap syukur, nggak punya sikap hati yang baik, dan udahlah, I don't care. For example gini, kita punya lidah. Tuhan kasih kita lidah itu untuk ada beberapa fungsi, bisa untuk berbicara, dan salah satu fungsinya adalah untuk kita bisa merasakan makanan yang kita makan, right? Lidah itu punya fungsi untuk ngerasain manis, asam, asin, pahit, dan segala macam. Sehingga ketika kita nikmatin makanan yang enak-enak, wah enak banget, kita bisa ngerasain, wah this is so good, this is bad, this is okay, kayak gitu-gitu. Nah, tapi coba kalau there is something wrong inside us, yaitu kayak misal kita mengalami sakit, contohnya gitu kan, pasti pernah kan dimana kita ngalamin mungkin demam, sakit, atau apapun, sehingga ketika kita makan, makanannya jadi ngerasa nggak enak gitu. Kayak, aduh kok kayak nggak ada rasa ya, kayak pahit ya, kayak nggak seenak biasanya, segala macam. Lidahnya sama, tapi karena ada something wrong inside us, ada virus atau bakteri, ada kita mengalami sakit, sehingga yang kita rasakan jadi nggak enak. Nggak seperti biasanya gitu kan. Nah, it's the same thing. Sebenarnya mungkin kita sudah mengalami hal yang enak, kita punya makanan yang enak, kita punya kenyamanan, tetap bisa tidur dengan baik, bangun dengan baik, beraktivitas dari rumah, tempat tinggal yang nyaman, ranjang yang baik, yang nyaman. Kita nggak akan bisa nikmati itu semua kalau kondisi hati kita nggak baik. Kalau kita nyimpan kebencian, nyimpan kekesalan, mungkin terhadap orang lain, ataupun terhadap diri sendiri juga bisa, kita nggak bakal pernah ngerasa happy. Kita nggak akan pernah bisa ngalamin damai sejahtera kalau sikap hati kita masih nggak benar. Contoh selanjutnya adalah contoh di Alkitab, mungkin kalian pernah dengar, itu ada di soal penabur, itu ada di Matius. Nah, itu kan ada kisah Tuhan kasih contoh di mana penabur itu menabur benih di beberapa tempat. Yang pertama di pinggir jalan, itu akhirnya dimakan burung. Habis itu yang kedua di tanah berbatu, tumbuh sebentar karena akarnya tidak dalam. Terus habis itu yang ketiga tuh di tanah yang tebal, tapi terhimpit semak duri, tapi akhirnya jadi nggak bisa tumbuh. Yang terakhir baru di tanah subur. Nah, kalau kita lihat di perumpamaan ini nih, benihnya semua pasti sama. Dari source yang sama, benihnya sama, tapi yang dialami oleh benih itu berbeda-beda tergantung dari tanah mereka masing-masing. Nah, kita umpamakan hati kita itu seperti tanah, right? Kita mungkin menerima kasih yang sama, kebaikan yang sama, ya damai sejahtera. Mungkin Tuhan memberikan berkat pada kita sama dengan orang lain. Tapi kalau hati kita, contoh seperti tanah tadi keras, yang contoh pertama, maka berkat yang kita alami itu nggak akan bisa tumbuh.
contoh yang tanah tadi itu kan mungkin kalau kita sekarang lihat adalah, oh maksudnya seperti di aspal kali di pinggir jalan, contohnya gitu kan. Yang contoh pertama tadi. Tapi pada zaman dulu itu sebenarnya kan mana ada aspal, mungkin dia kayak tanah ya, kayak jalanan di daerah mungkin pegunungan yang masih asri kayak gitu, belum ada aspalnya segala macam gitu loh. Nah, tanah di pinggir jalan itu adalah tanah yang sering kita injak-injak atau orang lewatin injak. Sehingga akhirnya menjadi keras tanahnya, kering karena mungkin nggak disiramin dan segala macam. Nah, kalau hati kita kering, keras, gimana firman yang kita baca bisa really masuk ke dalam kita? Gimana kita bisa benar-benar resapin kalau hati kita tuh keras gitu loh. Hati yang keras itu adalah akibat dari keputusan yang kita ambil. Berbeda mungkin kalau tanah kan dia dia maksudnya dia nggak bisa melakukan apa-apa, diinjak-injak, that's it. Tapi kita itu punya keputusan untuk merespons gitu loh. Jadi kalau hati kita keras itu akibat dari keputusan yang kita ambil. Mungkin pada saat kita mengalami penolakan, mungkin kita mengalami satu proses, hati kita terluka. Nah, sehingga ketika kita mungkin hati kita terluka, mungkin dalam hubungan atau dalam hal-hal lain, sehingga kita memilih seringkali untuk kita nutup diri aja deh, udahlah, saya udah nggak percaya lah, udahlah semua itu omong kosong lah, udahlah. Nah, jadi mungkin ketika setiap kali kita bertindak, kita punya pikiran seperti itu, udahlah ini kayaknya omong kosong lah, ini mah pasti saya disakiti lagi, ini mah pasti saya nggak akan happy lah. Kita harus cek, apakah ada something wrong di hati kita? Apakah hati kita keras? Karena again, hati yang keras, tanah yang keras, nggak akan bisa menumbuhkan apa-apa. Padahal kan Tuhan bilang kita harus bertumbuh, menjadi berkat, berbuah untuk orang lain. Nah, kalau kita even nggak bisa bertumbuh karena hati kita keras, kita nggak bisa terima firman Tuhan, kebaikan orang dalam hati kita, gimana kita juga bisa menyalurkan kebaikan pada orang lain. Again, misalnya kita boleh kan minta Tuhan, aku mau sekolah aku nilainya bagus, pekerjaan yang baik, mungkin pendamping yang terbaik, apa saja. Bisa Tuhan kasih. Tapi kalau hati kita keras, nggak akan lama seperti benih yang di tanah keras, semua itu akan hilang dimakan burung. Hilang karena respons kita terhadap mungkin pekerjaan kita nggak baik, respons kita terhadap tanggung jawab sekolah yang kita dapat itu nggak baik, males-malesan, padahal banyak mungkin orang yang perlu effort luar biasa untuk dia bisa belajar, untuk sekolah, karena dia mungkin nggak punya kemampuan seperti apa yang kalian miliki. Mungkin boleh Tuhan kasih pendamping yang terbaik, tapi kalau kita nggak bisa jagain, respons kita terhadap pendamping kita nggak baik, marah-marah mulu, nggak ngucap syukur, ya gimana dia juga bisa melakukan hal itu terhadap kita, gitu loh. Nah, di Ibrani 3 ayat 7-8, Tuhan bilang, sebab apa yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Di ayat 8 Tuhan bilang, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Nah, kalau Tuhan bilang bahwa janganlah keraskan hatimu, berarti mengeraskan hati itu atau hati yang keras itu adalah pilihan yang kita buat. Apakah kita mau mengeraskan hati atau kita mau belajar dari apa yang kita alami. Jadi sebenarnya tuh bukan tentang apa yang terjadi pada kita. Apa yang mungkin kita alami terhadap orang lain, segala macam, bukan itu. Tapi apa yang terjadi di dalam kita. Ketika kita udah ngalamin, something happen with us, nah gimana cara kita proses itu? Gimana cara kita proses pengalaman itu gitu loh. Apakah kita akan mengeraskan hati, udahlah saya kepahitan, saya nggak akan mau lagi kayak gini. Atau kita jadi belajar sehingga kita jadi lebih bijaksana, next time kita mengalami hal itu atau hal-hal proses lain yang akan kita alami. Kan Tuhan bilang, kita itu dipanggil untuk jadi terang, right? Untuk jadi berkat buat orang lain. Kita harus dipanggil untuk menjadi berbeda, terang kan, menjadi terang, mungkin di dunia yang gelap gitu. Nah, bedanya tuh gimana ya? Sometimes kan kita mungkin questioning, gimana bedanya? Kita
sama kayaknya sama orang yang nggak percaya atau orang yang bukan Kristen. Kita kalau misalnya mengalami problems juga, kita dapat problems juga. Kalau kita misalnya kehujanan, kita kehujanan juga. Kepanasan, kita panasan juga. Sakit-sakit juga. Jadi apa bedanya gitu loh. Yang berbeda itu adalah harusnya respons kita. Reaksi terhadap apa yang kita hadapi. Bukan soal apa yang kita alami, tapi apa yang terjadi di dalam kita. Setiap dari kita pasti mengalami proses gitu kan. Makanya Tuhan kasih perumpamaan adalah ada rumah yang dibangun di tanah di atas pasir dan di tanah yang keras gitu ya. Nah, rumahnya pasti sama. Mungkin desainnya bisa lebih bagus rumahnya yang di atas pasir dibandingin rumah yang dibangun di atas batu atau tanah yang keras gitu. Semua sama, rumahnya sama, sama-sama nutupin, desainnya mungkin yang di tanah yang batu kalah bagus sama yang di atas pasir. Perbedaannya muncul ketika hujan badai datang, ketika proses datang. Kalau sikap hati, fondasi kita sudah kuat, di tanah yang batu, fondasi rumahnya udah kuat, maka walaupun ada hujan, banjir, badai datang, kita tetap berdiri kokoh. Sedangkan orang yang tidak mempunyai pegangan, rumahnya dibangun fondasinya di atas pasir, dia nggak punya firman Tuhan untuk pegang, maka ketika banjir datang, nggak lama mereka akan jatuh dan hancur. Karena itu, proses yang akan membedakan antara kita memiliki sikap hati yang baik atau enggak. Setiap orang mengalami proses. Di Alkitab pun Tuhan kasih banyak contoh seperti Yusuf. Yusuf mungkin udah tahu ceritanya, dia diproses, dimasukin ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya, dijual, jadi budak, dipenjara, dan sebagainya. Proses panjang yang Yusuf alami, Yusuf tetap setia, tetap memiliki respons hati yang baik, nggak pernah sedikit pun menyalahkan Tuhan, menggerutu. Dia tetap setia dan percaya bahwa ini semua adalah bagian dari rencana Tuhan untuk sesuatu yang lebih baik ke depan. Kalau sedikit aja mungkin di tengah Yusuf, sikap hatinya melawan, akhirnya nggak, udahlah saya kepahitan, saya nggak akan lagi percaya, I just do whatever I want to do, maka segala hal kebaikan yang udah Tuhan siapkan di belakang itu, dia nggak akan bisa alami. Contoh lagi, bangsa Israel. Bangsa Israel kan contoh keluar dari tanah Mesir. Sebelum akhirnya dia masuk ke tanah perjanjian, kan ada orang pengintai 10 orang ya kalau nggak salah pengintai, akhirnya dia balik. Cuman 2 yang bilang bahwa enggak, kita itu tanahnya bagus, kita bisa masuk. Sisanya mereka bilang bahwa aduh itu tuh kita tuh kayak belalang, mereka orangnya raksasa, besar, kita nggak bakal bisa deh, pasti kalah dan segala macam. Nggak ada orang lain yang bilang bahwa lu kayak belalang. Nggak ada. Di cerita ini mereka sendiri yang merasa bahwa diri mereka tuh kecil seperti belalang. Respons mereka yang akhirnya nggak bisa bikin mereka masuk ke tanah perjanjian itu. Cuman Yosua dan Kaleb yang bisa, karena mereka memiliki respons yang baik, karena mereka udah percaya mengalami Tuhan dulu, bahwa gue punya Tuhan yang kuat. Saya punya Tuhan yang lebih besar dari kita semua. Kenapa kita harus memandang diri kita kecil? Nah, seringkali kita begitu. Mungkin kita nggak punya kekesalan atau kepahitan terhadap orang lain. Tapi seringkali kita juga mengalami atau melihat diri kita sendiri nggak baik. Nggak lah, we are not good enough. Kita nggak merasa kita worthy untuk orang dan segala semacamnya. Yang akhirnya bikin kita nggak mau explore, kita nggak mau terbuka, kita menutup diri, kita menutup hati. Ya, akhirnya kita nggak akan bisa jadi dampak atau berkat untuk orang lain. Nah, dari segala proses itu, kita belajar bahwa untuk kita bisa bertumbuh, perlu adanya proses, perlu adanya gesekan. Karena itu kalau kita sedang mengalami problems atau ada gesekan dalam hidup kita, jangan pernah mungkin kita kabur, kita udahlah nyerah lah, udahlah saya mundur aja, udahlah saya nggak perlu ikut-ikutan. Justru kita harus mengalami proses itu. Perlu ada tekanan untuk bisa membentuk sikap hati kita.
Gesekan dalam persahabatan, hubungan, family itu biasa. Itu hal yang biasa. Semua orang pasti pernah mengalami sakit hati, iri hati, patah hati, panas hati, apapun pasti pernah kekecewaan. Tapi melalui itu harusnya kita belajar. Kita belajar untuk kedepannya kita menjadi lebih bijaksana untuk menghadapi permasalahan itu. Bukan malah kita mengeraskan hati, menutup hati. Seperti contoh, kalau kita mau exercise, bikin otot, itu tuh harus pasti kan harus exercise segala macam, otot itu harus dihancurkan supaya dia akhirnya bisa tumbuh lagi, jadi lebih kuat, lebih besar, baru ototnya bisa jadi gitu loh. Kalau ya dibiarinin aja, ya akhirnya dia akan bertumbuh, lemas, akhirnya ya nggak bisa jadi strong, jadi kuat gitu loh. Ya sama, mungkin yang kita alami, contoh mungkin Tuhan udah kasih jodoh yang terbaik, mengirimkan yang terbaik, yang mungkin udah sesuai lah, udah cantik, udah luar biasa atau ganteng. Tapi ada satu hal yang kita lihat kayaknya, aduh ini kayaknya nggak oke nih. Kayaknya based on my experience dulu, kayak dia bakal kayak gini lagi deh, dia akan nyakitin saya lagi deh. Kita langsung nutup hati kita, ya akhirnya kita nggak akan bisa mengalami hal yang terbaik gitu loh, ke tahap selanjutnya, mungkin pernikahan dan segala semacamnya. 2 bulan yang lalu, I baru kayak rapiin taman, karena 2 atau 3 bulan yang lalu lah, karena waktu itu baru pindah rumah, terus habis itu rapiin tamannya gitu kan. Nah, karena itu bekas renovasi, tanahnya itu keras, karena mungkin nggak disiram dan segala macam, jadi nggak ada yang bisa tumbuh. Nah, ketika mau rapiin, mau panggil tukang taman untuk rapiin taman itu, ya prosesnya harus tanahnya harus dicangkul dulu, yang keras itu dibuka dulu, digali, akar-akar yang nggak perlu dicabut, batu-batu itu yang nggak perlu diangkat, disiremin air. Nah, sama nih, kalau kita ingin bertumbuh menjadi satu taman yang baik, yang bisa memberkati orang ketika melihat kita menjadi berkat, ya kita harus mengalami itu. Yang keras harus dihancurkan dulu, dicangkul dulu, diproses dulu, digali dulu, dicabut akar-akar kepahitan yang nggak perlu, baru bisa setelah itu pun dikasih air, yaitu kita berarti mengalami kasih, dikasih firman, digemburkan. Jadi prosesnya kita harus buka hati kita dulu. Hancurkan, hilangkan segala kepahitan dulu. Baru segala firman yang kita belajar, kita alami, baru bisa masuk. Setelah itu baru kita siremin, kita pupuk terus. Setiap hari kita maintain, baru kita bisa tumbuh, berbuah, dan jadi berkat. Kalau kita berdoa dan mengharapkan perubahan, ya bereskan dulu sikap hati kita. Kemarahan, kekecewaan, kepahitan itu harus hilang dulu. Nah, Daud tuh pernah berdoa di Mazmur itu kan, bahwa setelah dia mengalami melakukan kesalahannya, dia malah minta ampun sama Tuhan. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Berapa banyak dari kita ketika kita mungkin mengalami atau melakukan satu kesalahan, atau mengalami satu proses dalam hidup kita bela diri. Kita keras hati, I don't deserve this. Ngapain gue kayak gini lagi kalau gitu? Buat apa? Nanti akhirnya I just mengalami kekecewaan. Udahlah, pokoknya next time nggak bakal gue gitu lagi. Nah, kalau udah keluar kata gitu, pokoknya karena ini next time gue nggak akan kayak gitu lagi, berarti ada sesuatu kepahitan yang menghalangi kita untuk dapat bertumbuh. Ada sesuatu yang mengeraskan hati kita, sehingga rencana yang Tuhan siapkan untuk kita nggak bisa kita alami atau rasakan. Ayo, di kesempatan ini, di mana kita sekarang mungkin harus mengalami new normal, berkumpul bersama orang-orang terdekat kita, buka hati kita. Apapun yang kita alami sekarang adalah bagian dari proses yang Tuhan izinkan, supaya mata kita terbuka, supaya kita tetap bisa mengucap syukur dalam segala keadaan. Bukan ketika kita happy doang, tapi dalam keadaan apapun, susah, senang, mungkin kita disakiti, ayo kita terus jaga sikap hati kita. Tetap berdoa, tetap setia dalam hal apapun,
tetap lakukan setiap kebaikan walaupun kecil, terus kita tetap setia terhadap keluarga kita nih, sekarang kita ngumpul setiap hari, mulai dari situ dulu, sehingga percaya deh bahwa kalau kita mulai dari diri kita dulu, hati kita dibentuk jadi lebih baik, pasti baru kita akan bisa ngalamin kebahagiaan yang Tuhan siapkan. Oke, so stay safe, stay healthy, tetap jaga kesehatan, tetap setia, tetap dengerin online service, tetap pujian penyembahan di rumah, jangan kendor. Tuhan pasti akan sertai dan berkati selalu. Oke, take care, happy Sunday, and God bless you all. Thank you Koniko for the amazing sharing. I hope you guys semuanya terberkati. Dan kita ingat, even though in this pandemic, kita tetap terus punya healthy heart. Kita nggak down, kita nggak depresi, tapi kita terus bersyukur dalam segala sesuatu. Amin. Amin. Oke, a few announcements. Minggu ini kita bakal tetap ada ITM, ibadah tengah minggu, tapi dirubah harinya jadi hari Selasa jam 7.30 malam. Nanti linknya kita akan share di grup youth. Dan satu lagi, kita juga ada Cove Youth setiap hari Jumat jam 7.30 malam. Linknya juga akan kita share di grup youth. Jangan lupa join guys. Mari kita sekarang sama-sama kita tutup dalam doa. Ya Bapak, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan, buat penyertaan-Mu buat setiap kami Bapak. Bapak, kami bersyukur terus Tuhan, urapi setiap kami Tuhan. Kalau kami boleh terus Tuhan, fix our eyes on Jesus Tuhan. Fix our eyes on You Lord Tuhan. Tuntun kami Tuhan dalam hari-hari ini Tuhan. Kalau kami tahu Tuhan, mungkin kiri kanan kami lihat keadaan yang belum membaik Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Kau dari sekarang dulu dan selamanya Tuhan Kau adalah Tuhan yang baik Bapak. Bapak, kami bersyukur terus Tuhan, Kau buka mata kami Tuhan agar kami bisa melihat Tuhan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari Bapak. Juga kami mau melihat Tuhan Your miracles Lord in our everyday life. Bapak, juga kami berdoa Tuhan buat anak-anak Tuhan yang masih udah mulai studi Bapak. Kami berdoa terus Tuhan buat studi mereka Tuhan. Kau yang tutup bungkus juga semua apa yang mereka lakukan dalam studi mereka Bapak. Biar terus Kau ikut campur tangan agar terus Tuhan mereka juga mendapatkan nilai yang terbaik. Mereka bisa belajar dengan baik walaupun melalui online Bapak. Juga kesehatan mereka, kesehatan keluarga besar mereka semuanya aman dalam perlindungan-Mu Bapak. Kami percaya terus Tuhan penyertaan-Mu, perlindungan-Mu buat setiap kami sempurna Bapak. Terus Tuhan juga berkati gereja ini, juga berkati Om Tim, Tante Evelyn, keluarga besarnya semuanya, kita semua aman dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Yesus Bapak, in the name of Jesus kami bersyukur, haleluya, amin. Amin. See you next week guys, bye. Mari angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua dalam permai bahkan untuk selama-lamanya. Mari Bapak Saudara yang percaya dan diberkati katakan, amin. Shalom Jemaat City of Love Church, perkenalkan kami dari Youth City of Love. Kami bersama-sama ingin memberikan kontribusi kami untuk dapat membantu orang-orang yang terkena dampak dari pandemi COVID-19 ini. Di sini kami mau menawarkan produk-produk kami yaitu care packages yang nanti hasil penjualannya akan kami donasikan untuk memberkati mereka yang membutuhkan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kami through DM at giftedlove.id atau hubungi WhatsApp kami. Looking forward for your support. Stay safe and healthy! Emmanuel! Di dalam care packages kami terdapat hand sanitizer, tie-dye mask, tie-dye t-shirt, tie-dye tote bag atau drawstring bag, stickers, cookies, strawberry turnover, dan tie-dye headband. Bapak dan Ibu juga dapat membantu Gifted Love dengan membeli bunga dari Lynn's Theory atau makanan dari The Moat Merits yang nanti 20% dari penjualannya akan disumbangkan melalui Gifted Love.